Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu kembali dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat Islam yang sedang menjalankannya. Semoga puasanya lancar sampai beduk maghrib nanti ya. Dan seperti biasa dalam pembacaan bintang Anda untuk hari ini, kita akan mulai dengan mengocok kartu tarot ini. Anda berdoa dan saya juga. Semoga segala hal yang terbaik yang akan terjadi di hari ini. Dan yang terpenting kita semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan kita makin mengenal diri yang sejati. Seperti dalam sebuah hadis, man arofa nafsahu fakat arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Dalam proses kehidupan apapun yang terjadi, insya Allah kita menerima dan berserah diri atas apa yang dititahkan kepada yang maha menciptakan kita dan yang memberikan kehidupan kepada kita. Dan kita akan menyadari proses pembersihan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita akan mengetahui kemana kita akan kembali. Baik, saya akan kocok kartu tarotnya, kita sama-sama berdoa ya. Oke, kartunya saya jembreng. Dimulai dari Aquarius. Kita lihat Aquarius. Wow, The Empress. Ini adalah gambar permaisuri, Dewi Sri ya. Kalau di China bilangnya Dewi Kuan Im. Ini gambaran bahwa hari ini dengan segala aktivitas yang Anda lakukan, penuh semangat, menciptakan segala hal yang menghasilkan dan mempunyai perencanaan yang luar biasa, sehingga hari ini dimulai dengan semangat, dengan kerja keras, dengan pikiran yang positif dan yakin bahwa apapun yang akan dilakukan di hari ini semua sudah terkonsep dengan baik, semua akan dipersembahkan untuk segala sesuatu dalam pencapaian yang terbaik. Semoga dimudahkan semua urusannya ya, lancar jaya. Untuk yang berpasangan, posisi Anda tetap berada di posisi yang indah, yang istimewa, yang dimuliakan pasangan. Sehingga situasi apapun yang sedang terjadi, Anda tetap yang teristimewa buat dia. Dan yakinlah, cinta yang kuat akan menjadi pondasi untuk hubungan Anda dengan dia. Jangan diberi kesempatan ada pihak-pihak yang akan memasuki kehidupan Anda. Tetap merapat, mendekat, dan saling menguat ya. Untuk yang lajang, ini gambaran seseorang yang punya kualitas luar biasa, punya kualitas terbaik, punya karakter yang bagus, dan yang pasti Aquarius sedang banyak yang menantikan, berusaha untuk bisa dekat. Maka jadikan diri Anda seseorang yang memang punya nilai-nilai plus ya, yang terbaik, yang menarik, dan selalu memperhatikan tampilannya, mau kemana, bajunya harus sesuai, disesuaikan dengan kondisi dan situasinya, sehingga kepribadian Anda semakin terlihat begitu kuat dan memancar. Dan yakinlah, gak lama lagi bisa ada seseorang yang nyantol untuk Anda ya. Jemuran kali dicantol ya. Tapi yang pasti akan ada seseorang yang begitu tertarik dan ingin dekat dan ingin bisa menjadi pasangan hidup Anda ya. Oke, untuk yang berikutnya Pisces. Kita lihat apa gerangan kartunya Pisces. Kita lihat sekarang 7 pedang. Wah, ini gambaran sepertinya Pisces lagi kecapean, lagi mau istirahat, sedang seperti kalau ini gambaran orang yang sedang melarikan diri dari situasi yang sepertinya membuat dia kalut. Kalau orang nih membawa pampasan perang gitu ya, mau pergi tapi masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Mungkin kalau bawaannya hari ini harus beraktivitas, maunya masih libur gitu, masih menikmati suasana kumpul-kumpul sama keluarga. Tapi gimana ya, ada tugas yang harus segera diserahkan hari ini, harus disampaikan laporannya, tapi capek banget. Nah, kalau situasinya seperti ini, coba tenangkan hati, pikiran, dan fokus dengan apa yang akan Anda tuntaskan di hari ini. Jangan sampai targetnya meleset gara-gara keasikan menikmati libur yang mau dipanjangin gitu ya, atau kecapean sehingga Anda jadi kurang sehat. Coba tingkatkan daya kesehatan Anda dengan pertama
uh, menenangkan batin, menenangkan pikiran, supaya ada semangat baru lagi untuk mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab Anda di hari ini. Setelah itu, kalau semuanya sudah tuntas, boleh deh berpikir gimana nanti pulang istirahat supaya melakukan pemulihannya tuh cepat ya. Untuk yang berpasangan, kalau ada sesuatu yang mungkin membuat Anda jadi sumpah, capek karena ada beberapa hal yang menjadi beban pikiran, jangan menghindar, tapi selesaikan dengan baik, bicarakan dengan baik, utarakan apa yang menjadi beban pikiran, beban hati Anda, mungkin kelelahan yang membuat unsur-unsur di dalam tubuh Anda menjadi kelelahan yang amat sangat. Jangan sampai sakit yang dipendam malah jadi bikin repot gitu ya. Katakan kalau ada sesuatu yang gak enak, siapa tahu dia bisa bantu pijetin, siapa tahu bisa dicarikan obatnya, diajak ke dokter, sehingga Anda dengan dia selalu dalam kondisi stamina yang prima ya. Untuk yang lajang, kalau belum siap untuk bersama dengan seseorang, gak usah kabur-kaburan, bilang aja terus terang ya. Capek kabur-kaburan, umpet-umpetan. Kalau memang belum cocok, bilang saja, kayaknya kita temenan dulu deh, lebih enak seperti itu. Nanti kalau di satu kesempatan ternyata makin lama ada kecocokan, nah itu baru namanya jalannya terbuka gitu. Oke, yang berikutnya adalah Aries. Coba kita lihat Aries apa kartunya. 5 tongkat. Ada sesuatu yang mulai lagi seperti berkecamuk, seperti ingin marah tapi dipendam karena terkait dengan banyak pihak, sehingga menguras pikiran Anda dan tenaga untuk bagaimana bisa selesai masalah ini supaya tidak berlarut-larut, supaya tidak menambah persoalan yang lainnya. Tapi mungkin diskusi dari hati ke hati bisa menyelesaikan satu persatu persoalan yang tengah Anda hadapi, daripada marah-marah atau emosi nggak juntrungan gitu ya. Lebih baik bicara, panggil orangnya, sampaikan diskusi dari hati ke hati supaya ketemu jalan tengahnya seperti apa penyelesaiannya, sehingga apapun yang Anda kerjakan hari ini tidak ada yang jadi kacau gara-gara didominasi oleh rasa emosi yang nggak karuan ya. Untuk yang berpasangan, kalau ada sesuatu yang harus dituntaskan, dibahas, bicarakan baik-baik. Jangan sampai pakai ngomel-ngomel, masalahnya nggak jelas, dianya juga jadi sumpek, akhirnya jadi tambah panas hawanya. Bahas satu persatu, urai satu persatu, apa yang membuat Anda jadi curiga, jadi marah, jadi kesal, jadi nggak tenang, atau jadi nggak nyaman. Kalau semua udah diutarakan, tinggal ditunggu jawabannya. Anda juga harus terima, nggak boleh emosi. Kalau dia mau menjawab, berarti dia masih punya niat baik untuk menenteramkan hati Anda gitu. Dan untuk yang lajang, ini juga gambaran kalau seandainya masih belum merasa pas, belum merasa tenang, belum merasa yakin tentang seseorang, jangan memaksakan diri, karena nanti yang ada apa? Beban batin, perang batin, yang ada persoalan baru muncul lagi. Gak mau kan? Pastikan kalau Anda sudah siap baru bisa menjalin hubungan dengan seseorang ya. Oke, yang berikutnya untuk Taurus. Kita lihat Taurus, Ratu Tongkat. Tongkat elemen api mewakili semangat, berarti di sisi ini Taurus menjadi support ya, yang mensupport orang-orang yang di sekelilingnya, mendukung, membuktikan bahwa mampu menyelesaikan apapun yang menjadi kendala dalam kegiatan di hari ini. Tanggung jawab yang besar dan spirit yang Anda miliki, juga hal-hal yang sering muncul sebagai ide-ide brilian, membuat orang-orang merasa Anda memang pantas untuk berada di posisi sebagai leader gitu ya. Ini karena gambaran orang yang Anda ini jadi seperti orang yang selalu ingin menunjukkan contoh yang baik, sebagai orang yang ingin komit dengan apa yang sudah diucapkan, gak mau setengah-setengah. Kalau setengah gak enak, kurang kenyang. Nasi yang satu aja kenyang, kalau setengah, kalau lagi lapar kurang gitu ya. Apalagi ini dalam bentuk pekerjaan, kalau setengah hasilnya gimana? Iya, tanggung jawab yang penuh yang membuat Anda menjadi orang yang selalu membuktikan bahwa dengan tanggung jawab penuh pekerjaan akan terasa hasilnya. Dan untuk yang berpasangan,
dukungan yang kuat, spirit yang diberikan, bimbingan yang Anda arahkan kepada pasangan membuat Anda termasuk orang yang selalu memberikan kenyamanan dan menguatkan di situasi yang mungkin sedang up and down. Jadi itu harus dipertahankan ya. Untuk yang lajang, nah high quality jomblo itu patut diberikan buat orang yang tetap stabil dalam kondisi sendiri atau dalam masa penjajakan. Dan Anda termasuk orang yang menyedot perhatian karena pembawaan yang menawan, tutur bahasa yang menyenangkan, dan sikap yang dewasa itu menjadi kelebihan Anda. Semoga dengan apa yang ada dalam diri Anda membuat seseorang makin dekat dan betul-betul jatuh cinta dengan Anda. Yang berikutnya adalah Gemini. Oke, kita lihat Gemini, pembantu koin. Hari ini ada rencana untuk menyelesaikan segala sesuatu. Anda diminta untuk terlibat dalam satu pekerjaan, diminta untuk menyerahkan laporan. Nah, tunjukkan dukungan sepenuhnya atas apa yang Anda kerjakan di hari ini. Tunjukkan kepada atasan, kepada partner kerja, kepada siapapun yang terlibat dalam kegiatan Anda hari ini. Semua yang Anda kerjakan tidak sia-sia. Semoga semuanya mulus jalannya, lancar, dan hasilnya sesuai dengan harapan ya. Untuk yang berpasangan, kehadiran Anda, ketersediaan waktu Anda, kesiapan Anda menerima dia dalam kondisi dalam situasi yang sedih ataupun dalam situasi yang ceria, membuat kehadiran Anda tuh sangat membantu pasangan untuk menjadikan hidupnya dia merasa berarti. Jadi di situasi apapun Anda harus siap, karena Anda bagian dari separuh hidupnya yang membuat dia bisa bersemangat menikmati atau menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk yang lajang, nah kalau ada yang berniat baik mengenalkan Anda, mendekatkan Anda, menjadi perantara terhadap seseorang yang mungkin juga sebetulnya Anda suka, tidak usah malu, nggak usah menutup diri. Berikan diri Anda kesempatan dibantu ya. Itu yang akan membuat Anda bisa punya peluang dekat dengan seseorang. Karena kan sibuk kerja terus, bagaimana bisa menjajaki seseorang ya. Oke, yang berikutnya Cancer. Kita lihat Cancer, The Fool, pangeran yang turun dari istana mencari pengalaman baru dengan bekal dan seekor anjing sebagai bentuk petunjuk jalan intuisi, dan ada cahaya matahari sebagai penerang langkah hidupnya supaya tidak salah. Seperti juga Anda hari ini, ada sesuatu yang sedang dimulai, sedang dijajaki, sedang dicoba sebagai bentuk pengalaman baru untuk mencari peruntungan yang bisa membawa hasil yang positif. Kenapa tidak? Tetap semangat, semoga apapun yang Anda kerjakan punya tujuan besar, mengubah segalanya menjadi lebih baik. Khususnya untuk pekerjaan, semoga hasilnya akan meningkatkan proses peningkatan karir Anda ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan di awali hari ini memulai segala sesuatu dengan semangat. Untuk yang berpasangan, kalau ada sesuatu yang pernah terjadi, lupakan, mulai dari nol, jalani kehidupan bersama dia, nikmati segala apapun yang sedang ada di hadapan Anda, bersyukurlah, selalu bersama berdua dan hadapi bersama-sama supaya kuat dalam keadaan apapun, teguh berdua memegang komitmen. Jadi kalau ada pihak-pihak yang ingin menggoyang hubungan Anda, nggak ada pengaruhnya ya, tetap bersama. Untuk yang lajang, nah stop berpetualang, karena kalau Anda mencoba terus, menjajaki terus, berpetualang terus, tidak akan pernah puas dan sulit buat memastikan hati Anda berlabuh kemana. Mulai hari ini canangkan di hati bahwa Anda sedang mencari seseorang yang begitu istimewa, yang spesial, yang bisa menjadi pendamping hidup Anda. Semoga itu bisa mengakhiri petualangan hati sehingga Anda bisa berlabuh ke satu hati yang betul-betul punya satu cinta. Giliran Leo, kita lihat kartunya. The Magician, pesulap. Ini adalah seseorang yang punya 4 elemen, artinya punya segala hal yang ada di dalam diri dia, tinggal dieksplor, dimanfaatkan dengan baik supaya berdaya guna dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, dalam aktivitasnya. Jadi hari ini lakukan segalanya dan yakinlah semua ada dalam diri Anda, potensi terbesar ada dalam diri Anda.
Pertanyaannya, Anda mau atau tidak melakukan satu hal untuk mengubah, untuk mendobrak segalanya menjadi jauh lebih baik dan melakukan sesuatu yang membawa peningkatan pada pekerjaan Anda. Mau dong ya? Mulai ya. Untuk yang berpasangan, situasi yang saat ini bisa Anda ubah lebih baik lagi, tingkatkan rasa cinta dan sayang Anda lagi, supaya suasananya tuh lebih greget lagi, lebih mesra lagi, lebih terasa kehadiran Anda, dan cinta yang terbentuk itu membuat satu sama lain saling merasa terlengkapi. Jangan sampai ada dusta di antara Anda dengan dia. Dalam banget gitu ya. Dan untuk yang lajang, kalau Anda merasa saat ini belum menemukan seseorang yang pas di hati, gunakan intuisi ya. Di sini gambar The Magician itu menggigit ular, ular menggigit ekornya ya. Itu pertanda ada pengorbanan. Kalau Anda merasa bahwa saat ini harus berkorban dulu, memperhatikan dulu orang tua, harus banyak mengurus ini, mengurus itu, sampai belum kepikiran punya pasangan. Wah, sebetulnya itu bisa seiring sejalan ya. Berikan kesempatan Anda untuk bisa dekat dengan siapapun yang sebetulnya malah bisa mensupport hidup Anda, dan tidak akan berkurang kedekatan Anda dengan orang tua. Karena kalau itu dalihnya harus ngurus orang tua, waktu yang berjalan tanpa sadar, loh kok saya sudah kepala 3, loh kok saya sudah kepala 4. Nah, nanti alasannya habis saya sibuk ngurus orang tua, padahal Anda sendiri yang gak berusaha membuka diri. Kesempatan itu harus dimanfaatkan. Kalau sibuk kerja juga boleh kok, tapi tetap ada waktu me time untuk bisa berusaha menjalin hubungan dengan dunia luar, dan itu kesempatan untuk bisa menemukan someone spesial dalam hidup Anda ya. Jangan sampai terlambat ya waktunya, gunakan sebaik-baiknya. Sekarang giliran Virgo. Kita lihat Virgo, 3 pedang. Apa yang sedang dipikirkan di hari ini? Adakah sesuatu yang melukai hati? Apakah ada orang yang mematahkan semangat Anda hari ini? Semoga bisa segera bangkit dan melepaskan rasa sakit itu, melepaskan rasa duka itu, dan berusaha untuk segera bangkit untuk menjemput satu kesempatan hidup yang lebih baik. Karena berlama-lama memikirkan rasa sakit, dendam, patah hati, luka hati akan membuat Anda malah jauh tertinggal, waktunya jadi terbuang sia-sia. Jadi lupakan saja, maafkan orang yang sudah menyakiti, dan mulailah segala sesuatu dengan niat yang suci ya. Di sini gambaran awan putih adalah gambaran di mana ketika hati kita mendung masih ada selimut putih yang bisa menyejukkan hati kita supaya enggak dendam membara. Untuk yang berpasangan, kalau pernah atau sedang atau baru saja selesai situasi yang membuat hati Anda terkoyak, itu semoga bisa menjadikan pelajaran dan memperbaiki hubungan untuk bisa pulih lagi. Karena siapapun yang memulai masuknya pihak ketiga dalam kehidupan, ini adalah cara Anda memberikan peluang pihak ketiga menghancurkan kehidupan. Maka kalau Anda masih dalam situasi yang baik-baik saja, jangan beri ruang sedikit pun pihak ketiga membelah cinta yang utuh, merusak kehidupan yang bahagia. Karena kalau itu diberikan kesempatan, berarti kita sudah berbuat bodoh, merusak kebahagiaan hidup kita sendiri. Jangan sampai terjadi ya. Untuk yang lajang, patah hati yang belum sembuh, jangan sampai dipaksakan menyembuhkannya dengan cinta yang baru. Karena itu bisa jadi sebentuk pelarian. Kecuali Anda benar-benar sudah bisa menyembuhkan luka hati itu, lalu menjajaki cinta yang baru, itu baru bisa ya. Tapi kalau sengaja menjalin hubungan yang baru untuk mengobati rasa sakit yang ada, itu malah bisa jadi luka baru lagi. Jangan sampai terjadi ya. Oke, yang berikutnya adalah Libra. Coba kita lihat 6 tongkat. Gambaran pangeran datang membawa kabar gembira, kabar kemenangan, baru saja mungkin perang gitu ya. Gambarannya ini adalah kalau diimplementasikan dalam kehidupan kita, ada satu kabar yang didapat hasil dari usaha kerja keras kita selama ini, dan hari ini mungkin di rapat, di pertemuan, ada yang telepon, ada yang memanggil, menyampaikan bahwa apa yang dikerjakan selama ini mendapatkan hasil yang baik, hasil yang positif. Dan
ini harus menumbuhkan semangat Anda untuk bekerja lebih giat lagi dan menghasilkan sesuatu yang betul-betul memberikan poin lebih untuk Anda. Untuk yang berpasangan, sampaikan kabar bahagia, sampaikan kegembiraan, sampaikan rasa cinta, bahkan jangan bosan buat merayu atau memuji pasangan, karena rayuan atau pujian gak jadi gombal kalau udah jadi soulmate-nya ya. Itu malah membuat jadi greget-greget kayak pacaran dulu. Sudah biasa melakukan? Enggak, dicoba ya. Misalnya pagi-pagi bilang I love you. Kalau yang nggak biasa pasti rasanya kaku. Tapi kalau sudah biasa itu akan mengalir begitu saja. Coba dibiasakan menyapa dengan mesra, mengungkapkan kata-kata mesra kepada orang yang Anda sayangi ya. Untuk yang lajang, kalau siap mendatangi atau didatangi seseorang yang akan mengatakan cinta, berarti hati Anda wadahnya sudah siap. Jangan sampai berharap cinta tapi Anda sendiri belum siap untuk menyambut gitu ya. Dan kalau memang Anda ingin mendengar kabar tentang cinta, kabar tentang kebersamaan, kabar tentang seseorang yang akan mengungkapkan sesuatu yang indah, Anda juga harus memulainya dengan membuka hati, membuka diri. Jangan sampai menutup diri tapi berharap ada orang menyatakan cinta, nonsense. Jangan sampai seperti itu ya. Siapkan diri, siapkan hati untuk menjemput atau menerima sosok idaman atau sosok yang datang dengan membawa segenap cinta. Yang berikutnya adalah Scorpio. Kita lihat Scorpio 9 pedang. Baru mau memulai hari langsung berasa I don't like Monday. Tell me why I don't like Monday. Jangan. I like Monday ya. Lupakan segala pusing 7 keliling, pusing yang meliuk-liuk di kepala. Endapkan dan munculkan semangat ya. Jangan terlalu lama berpikir tentang sesuatu yang membuat Anda seperti tidur di atas peti mati. Di atas sepertinya ada pedang sampai bersusun 9. Wah, bayangin 1 pedang aja udah pusing, apalagi 9 pedang. Berarti ada pikiran-pikiran yang terlalu berlebihan Anda pikirkan. Tapi kalau ada hal-hal yang membuat hati Anda tergerus, kesedihan yang amat sangat, mungkin caranya untuk bisa lebih tenang adalah berpasrah diri, menerima apapun yang ada dalam kehidupan Anda, sambil memohon petunjuk kepada Sang Maha Pencipta agar diberikan jawaban, diberikan jalan keluar dari apa yang sedang Anda hadapi. Dan kalau memang Anda butuh waktu untuk tenang, untuk istirahat, ambil sedikit waktu dan endapkan rasa itu supaya Anda sampai di titik di mana Anda merasakan saya sudah bisa rilis, bisa tenang, sudah bisa menerima. Maka setelah itu aktivitas yang dilakukan bisa lebih konsentrasi ya. Untuk yang berpasangan, kecurigaan, kesedihan, tekanan, persoalan yang belum tuntas akan membuat hidup Anda tidak tenang, seperti rasa sakit di batin yang tidak tersembuhkan. Kalau sudah seperti ini bisa kronis. Lebih baik katakan pada pasangan, ada yang membuat hati Anda tidak sembuh sakitnya. Mungkin ada sesuatu yang Anda ketahui sebagai bentuk kebohongan, atau Anda ketahui tapi tidak berani mengutarakan. Daripada itu nanti jadi bisul, jadi penyakit hati, lebih baik Anda sampaikan tapi dengan dikemas bahasanya yang enak. Jangan sampai malah menimbulkan perdebatan atau perseteruan yang hebat. Cara diskusi yang tenang, yang nyaman, bertanyanya juga nggak seperti menuduh, akan membuat dia merasa lebih nggak merasa jadi tertuduh. Pokoknya dia nggak merasa berada dalam intimidasi. Coba Anda lebih paham pasti bagaimana menghadapi pasangan Anda ya. Untuk yang lajang, kalau masih belum bisa melupakan sakit hati, belum bisa move on, jangan paksakan diri. Tenangkan dulu sampai Anda yakin bahwa apa yang pernah ada dalam kehidupan Anda, pengkhianatan yang pernah Anda rasakan, sakit hati yang pernah dititipkan seseorang dalam hidup Anda, perlahan bisa sirna, perlahan bisa tersembuhkan, dan berusaha untuk memulai kehidupan dan mencari seseorang yang jauh lebih baik dan bisa menghargai yang namanya kesetiaan ya. Oke, yang berikutnya Sagittarius. Coba saya lihat apa kartunya. Gambarnya adalah 7 piala.
Ini gambaran seseorang yang sedang terobsesi tentang banyak hal. Mau beli ini, mau beli itu, mau mencapai ini, mau mencapai itu, mau begini, mau ke sana, mau ke situ, mau beli ini. Wah, banyak sekali. Tapi dipikirkan juga, apakah Anda mampu memenuhi itu semua? Kalau terasa berat, mulai pakai skala prioritas. Apa yang mau Anda selesaikan? Apa yang mau Anda capai? Apa yang mau Anda beli? Apa yang mau dituntaskan? Kalau Anda sudah mulai bisa mengukur mana yang menjadi skala prioritas, maka kerjakan. Kalau itu sudah selesai, mulai lagi dengan yang lain. Nah, itu nanti satu persatu yang menjadi PR di pikiran Anda bisa tuntas ya. Dan buat yang berpasangan, berhentilah meminta perhatian dalam bentuk pemberian-pemberian atau sesuatu yang harus dipenuhi secara materi atau pemenuhan kehidupan yang melebihi batas kemampuan pasangan Anda, karena ini akan menjadikan problem baru, pertengkaran yang tidak harusnya terjadi. Coba bahas, kira-kira Anda berdua punya kemampuan di batas mana. Dengan begitu sama-sama akan menyadari hal apa yang pantas dan tabu untuk dibicarakan ya. Untuk yang lajang, jangan sampai salah melihat atau menilai seseorang. Nanti kalau ukurannya materi, Anda terjebak. Berarti matanya dibuat hilaf, dibuat silap mata gitu ya, salah melihat sehingga bisa salah pilih. Rasakan dengan intuisi Anda seseorang yang mungkin memang baik dan cocok untuk pendamping hidup. Dengan begitu Anda bisa terselamatkan dari pandangan mata yang hanya mengarah kepada hal-hal yang duniawi ya. Yang berikutnya Capricornus, coba kita lihat. Kesatria piala atau perwira piala, sosok dengan kuda putih berjalan menjemput peluang, dan di sini pialanya bercahaya adalah niat baik yang ingin dihadirkan sebagai bentuk kemampuan, kapasitas, kapabilitas ya, dan bukan elektabilitas, itu urusan politik ya. Tapi ini adalah kemampuan Anda, kesempatan Anda, kekuatan dan potensi diri Anda yang diberikan peluang untuk lebih maju. Hari ini mulai segala sesuatu dan tunjukkan rencana-rencana besar Anda supaya orang-orang yang terlibat dalam tugas atau pekerjaan Anda melihat bahwa Anda punya konsep yang cemerlang, punya tujuan besar, ingin sukses bersama dan langkahnya jelas ya. Untuk yang berpasangan, perhatian dan cinta kasih yang begitu besar akan membuat hubungan ini semakin punya bobot dan tidak akan bisa tergoyahkan dengan apapun yang datangnya dari luar. Dan tunjukkan bahwa Anda ingin membawa dia dalam hidup yang diliputi kebahagiaan dan tidak merasakan kesedihan atau merasa kesepian, karena Anda selalu ada untuk dia. Untuk yang lajang, nah ini adalah niat baik atau tujuan baik yang bisa direalisasikan. Kalau Anda sudah yakin tentang seseorang, gak usah tunggu lama lagi. Dekati dia dan katakan bahwa Anda punya cinta yang luar biasa. Oke, dari semua yang saya bacakan, kalau ada yang kurang berkenan jangan simpan dalam hati apalagi di pikiran. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, kemudian subscribe, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.